untuk merealisasikan pembayaran hutang saya. Pak, kapan? Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ABCSI, selamat berakhir pekan ya. Dan mungkin beberapa hari ke depan pada nyate karena bertepatan dengan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita masih berusaha ya berfokus untuk mencari titik tengah ya, bagaimana agar uang yang dahulu kita investasikan di koperasi CSI itu bisa dikembalikan oleh pengurus CSI waktu itu ya, yang sekarang mungkin bermetamorfosis atau berubah gitu, atau berinkarnasi menjadi SKMN dalam tanda kutip sebagian pengurusnya ya. Tapi saya rasa mereka pengurus SKMN itu dahulu adalah pengurus CSI, itu aja lah. Jadi langsung to the point saja. Nah, sesuai yang disampaikan oleh admin atau siapa itu yang dalam grup FG CSI Bersatu itu, katanya realisasi kebijakan CEO itu akan cepat terrealisasi jika kita ikut SKMN dan copy trade gitu. Yes. Kalau belum pada tahu ya, copy trade itu kalau kita ikut atau buka akun itu, kalau mau terhubung itu ada nominal minimal ya, nominal minimal yang harus kita depositokan, karena akun itu nanti akan trading secara otomatis mengikuti tradingnya jadi master itu, yaitu sekitar $200 dan berapa itu $1.500. Jadi ada dua pialang yang dipakai ya sampai saat ini. Dulu ada beberapa, mungkin sekarang lebih fokus ke 2 pialang, yaitu yang modalnya $200 dan yang $1.500. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, haruskah anggota koperasi yang uangnya belum kembali itu ikut untuk menjadi bagian dari SKMN atau copy trade ya? Saya rasa kalau kita suruh bergabung jadi SKMN, mungkin sebagian mungkin ini ya, teman-teman bisa ngisi di kolom apakah setuju atau tidak untuk menjadi bagian dari SKMN. Namun kalau untuk disuruh ikut copy trading, saya rasa akan banyak yang keberatan ya, karena copy trading itu ya kita harus keluar modal dulu, nah kemudian master trader itu kan mungkin sampai sekarang juga melakukan aktivitas jual dan beli di pasar modal, di broker-broker tertentu. Dari aktivitas jual beli itu ada potensi untung dan ada potensi rugi yang sama besarnya ya. Jadi kalau kita saat ini ya, yang sudah mungkin sekian tahun, hampir 6 tahun itu sudah menderita, kalau karena CSI ini ya, menderita dalam tanda kutip mengangsur hutang ke bank, ada yang seperti itu, ada yang asetnya sudah terlanjur dijual kemudian diinvestasikan malah jadinya seperti ini. Jadi ini sebuah kerugian ya kita. Terus sekarang ditawari lagi seolah diberikan jalan alternatif, tapi kita harus keluar uang lagi ya, yang potensinya sama dengan yang kemarin itu. Ya nanti kalau misalnya dibekukan lagi bagaimana? Jadi kitanya kan tertipu 2 kali kalau seperti ini. Nah, oleh sebab itu ya harapan kita sebagai anggota ya, kalaupun diharuskan ikut SKMN, seharusnya VO itu dihidupkan kembali ya, jangan langsung kita itu dibenturkan datang ke Pusdiklat. Jadi membuat komunitas kembali itu tiap kecamatan atau tiap kabupaten gitu ya, dengan satu tujuan ya. SKMN itu seharusnya tujuannya adalah bagaimana uang kita yang dahulu diinvestasikan di koperasi CSI itu sedikit demi sedikit bisa kembali ya. Kalau sekiranya si master atau yang lainnya atau orang yang dahulu menjadi manajemen CSI itu keberatan dengan sharing profit 5% ya, seharusnya sharing profitnya itu diturunkan atau bagaimana sehingga perjanjian itu tidak mengikat 5% ya, karena perjanjian itu ya sampai sekarang itu seharusnya masih berlaku loh Pak Yahya dan mungkin yang lain, seharusnya masih berlaku ya, karena Anda sudah tidak dalam keadaan force majeure atau tidak dalam keadaan darurat, dan di akad perjanjian tersebut disebutkan bahwasanya bisa saja itu berjalan seperti biasanya lagi ya.
Dan ya kan antum kan sekarang melakukan trading lagi ya, trading lagi. Entah yang dulu itu tradingnya melalui broker atau Anda sendiri, kita nggak tahu ya, karena kita mungkin terlanjur percaya dari marketing yang notabene adalah keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri, ya. Kita percaya kepada mereka, ya, dan mereka juga percaya kepada orang-orang yang akhirnya berujung ke antum, ke Pak Master gitu ya. Nah, dari serangkaian yang terjadi di periode 2016 ke bawah itu ya, harusnya sudah menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya anggota koperasi, bahwasanya kita tidak akan begitu mudah terlalu percaya lagi ya kepada yang namanya fixed income atau passive income kayak gitu, tanpa melalui kejelasan ya. Meskipun akad yang dipakai mudharabah mutlaqah ya, karena perjanjian yang dicatat oleh negara melalui notaris sebagaimana yang digembar-gemborkan, dipromosikan oleh marketing CSI pada zaman dahulu, yang dengan slogan aman, prospektif dan menguntungkan, nyatanya sampai sekarang pun kami masih kesulitan untuk mengambil uang yang menjadi hak kami. Itu uang kami, itu bukan uang siapa-siapa, itu uang kami pribadi. Ada juga yang sebagian dari pihak ketiga. Ya, seharusnya fokus dari SKMN itu adalah bagaimana aset yang tersita itu bisa dilelang. Katanya ya, dalam kesempatan kunjungan ibu siapa itu ya di channelnya Fauzah Channel ya, yang saat ini mungkin video mentahnya nggak tahu ada di mana, yang jelas ada di download gitu ya, bahwasanya antum bertanggung jawab ya, di luar aset yang disita akan kebijakannya akan mengembalikan uang simpanan anggota. Itu kan perjanjian sepihak antum, karena mungkin terdesak sana sini, yang katanya secepatnya tapi sudah berjalan kurang lebih 6 tahun tidak ada hasilnya menurut saya, karena memang belum ada hasilnya ya. Sampai sekarang pun kita masih membayar ke orang yang menitipkan uangnya ke kita kalau datang ya. Jadi kita membayar semampunya kita, Pak. Oleh sebab itu seharusnya SKMN itu fokusnya ke situ ya, fokusnya bagaimana merajut kembali komunitas CSI terdahulu itu, agar supaya ketika aset yang dilelang itu cair, itu bisa untuk mempercepat proses realisasinya. Kayak gitu dong. Bukan kemarin sih ketemu Ibu Wahyu Ciptani ngapain itu sama Pak Kadis itu, bahasa apa coba? Itu atas nama SKMN atau atas nama KBCSI? Pasti atas nama SKMN ya. Mudah-mudahan sih kita dukung ya, kita dukung setiap program-program yang dilakukan oleh SKMN ya. Syukur-syukur mereka berkembang lebih cepat dan mereka belajar dari kesalahan mendirikan CSI ya, CSI yang di 2016 ya, yang berefek 7 tahun dan sampai sekarang mau memulai kembali ya, seperti itu ya. Oleh sebab itu ya, berhati-hati Pak, patuhi perizinan itu, dipenuhi, terus pemerintah itu senantiasa dilibatkan ya, terus jangan keras kepala. Kita sebagai anggota saat ini mengingatkan, melihat dan menunggu ya, bagaimana situasi nanti kita akan menagih bersama-sama atau sendiri-sendiri menagih hak kami ke mana? Ke Pusdiklat kali ya nanti ya. Jangan lupa tanggal 25 November adalah hari investasi bodong bagi KBCSI, bagi keluarga besar CSI ya. Oh ya, untuk aset yang disita alangkah baiknya itu segera dilelang saja, kemudian dibagikan ya sebagaimana mestinya ya. Kalau memang kesulitan ya kenapa nggak dikembalikan kepada CSI-nya, karena kan orangnya ada sekarang, dan orangnya membutuhkan loh, karena si masternya sendiri itu ya mensyaratkan itu untuk untuk mengikuti kebijakannya beliau kalau ingin uangnya dikembalikan ya, dan berharap dan masih percaya uangnya akan dikembalikan, yaitu SKMN dan Copy Trade ya. Tapi begini ya, waktu awal-awal itu ada namanya running test ya. Running test ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang kebagian, yang nominalnya itu berapa dolar ya, $1 nggak nyampe
karena 10.000 running testnya 10.000. Tapi kenapa kita kalau mau sekarang mau ikut copy trade itu harus menyertakan minimal $200? Tanda tanya besar kan? Oke, kita sambung lagi di video berikutnya sampai uang kita dikembalikan. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton channel ini. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak minimal 2 liter ya. Saya mau jahit lagi, mudah-mudahan rezekinya teman-teman lancar dan kita juga mudah. Terima kasih, salam sehat buat kita semua, khususnya wabil khusus buat pengurus SKMN Pak Denny, Pak Arif, Pak Yahya dan timnya lah. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.